Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Apa sih tujuan kita mempelajari pokok bahasan ini? Yaitu peserta didik akan dapat mendeskripsikan dan menentukan pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli dengan tepat setelah mendapat materi pasar. Dan agar jika nanti kita menjadi seorang produsen, kita dapat mengetahui struktur pasar yang dihadapi, sehingga kita sebagai produsen atau perusahaan dapat menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi yang harus ditawarkan sesuai dengan produk dan pasar yang kita hadapi. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam bahasan pasar monopolistik. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya merupakan pertengahan di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pasar persaingan monopolistik menunjukkan pada bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual atau produsen. Barang yang diperjualbelikan tidak homogen tetapi sengaja dibedakan atau diferensiasi melalui berbagai macam promosi penjualan. Sebenarnya, barang-barang tersebut dapat saling menggantikan, tetapi konsumen mempunyai preferensi produk dari suatu perusahaan. Misalnya nih, untuk kendaraan bermotor, beberapa perusahaan mengeluarkan jenis sepeda motor yang sama. Yang dibedakan adalah dari ciri-ciri seperti warna dan modelnya. Oke, lalu apa sih ciri-ciri dari pasar monopolistik? Ciri-ciri dari pasar monopolistik yang pertama adalah terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual dalam pasar, namun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Produksi perusahaan relatif sedikit dibanding dengan keseluruhan produksi dalam pasar. Tidak ada satupun dari penjual tersebut yang dominan dibanding yang lain. Ciri-ciri yang kedua adalah barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat yang penting di dalam pasar monopolistik. Perbedaan corak ini membedakan barang dengan pasar monopolistik bukan pengganti sempurna, tetapi sebagai pengganti yang dekat. Perbedaan corak atau diferensiasi produk ini memiliki ciri-ciri fisik, kemasannya, jasa pasca penjualan, dan cara pembayaran. Yang ketiga adalah perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Berbeda dengan pasar atau perusahaan atau produsen dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan dalam pasar monopolistik masih bisa mempengaruhi harga. Kekuasaan ini bersumber dari sifat barang yang berbeda corak. Perbedaan corak ini membuat konsumen bersifat memilih. Misalnya nih, konsumen lebih suka sabun merek X daripada sabun merek Y. Apabila perusahaan menaikkan harga, ia masih bisa menarik pembeli, walaupun jumlahnya tidak sebanyak semula. Lalu ciri-ciri yang keempat adalah tidak ada hambatan untuk memasuki industri ini. Untuk memasuki pasar monopolistik, perusahaan pendatang harus memproduksi barang yang lebih menarik daripada produk yang sudah ada. Penggunaan iklan akan sangat efektif untuk meyakinkan konsumen. Hambatan yang akan dihadapi itu tidak sebesar dari pasar oligopoli atau pasar monopoli, tetapi juga tidak semudah seperti pasar persaingan sempurna. Dan ciri yang terakhir adalah penggunaan promosi penjualan sangat efektif. Untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para pengusaha atau perusahaan melakukan persaingan bukan dari segi harga saja,
Caranya antara lain dengan memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus, memberi bonus penjualan, dan sebagainya. Lalu apa sih kelebihan dan kelemahan dari pasar monopolistik? Kelebihan dari pasar monopolistik yang pertama adalah setiap perusahaan persaingan monopolistik atau setiap perusahaan pasar monopolistik, akan berusaha memproduksi barang yang mempunyai sifat khusus sehingga konsumen menerima imbalan berupa tersedianya bermacam-macam mutu, model, dan warna dari barang-barang yang dihasilkan pasar monopolistik. Lalu yang kedua adalah konsumen bisa memilih barang-barang yang dikehendaki sesuai dengan selera dan uang yang dimiliki, sehingga memberi kepuasan yang tinggi. Apabila barang-barang tadi dihasilkan oleh pasar persaingan sempurna, maka tidak ada pilihan lain bagi konsumen, karena jenis barang-barang yang sama persis atau homogen. Dan yang ketiga, untuk kelebihan pasar monopolistik adalah dari segi distribusi pendapatan. Pasar monopolistik lebih merata karena tidak ada perusahaan yang dominan dan tidak terdapat keuntungan lebih dalam jangka panjang. Selanjutnya, kelemahan dari pasar monopolistik. Yang pertama adalah perusahaan dalam pasar monopolistik umumnya berukuran kecil sehingga masih bekerja kurang efisien dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan pasar monopoli. Selanjutnya adalah konsumen masih harus membayar harga barang yang lebih tinggi dari biaya marginalnya untuk menghasilkan barang tersebut. Sebaliknya, tenaga kerja dibayar hanya setinggi marginal cost atau biaya marginal tadi yang lebih rendah dari nilai barang yang diproduksi. Hal ini karena harga lebih kecil dibanding marginal cost. Jadi ini mirip seperti pasar monopoli tetapi dalam derajat atau tingkat yang kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas beberapa atau sejumlah kecil penjual saja. Sementara banyak sekali konsumen atau pembelinya. Seperti itu. Karena jumlah produsen sedikit, maka kegiatan usaha suatu perusahaan akan berpengaruh pada kegiatan perusahaan yang lain. Di beberapa sektor bidang usaha industri manufaktur, perkebunan, pertambangan, serta perdagangan besar, Anda akan menjumpai beberapa perusahaan besar yang dominan. Perusahaan-perusahaan ini disebut perusahaan oligopoli. Bagaimana dengan ciri-ciri pasar oligopoli? Dapat kalian lihat di tampilan yang ada di layar kalian. Yang pertama adalah hanya terdapat beberapa perusahaan. Jadi dalam pasar oligopoli jumlah perusahaannya itu sedikit, antara 2 sampai 20 perusahaan dalam suatu negara. Masing-masing perusahaan mempunyai pengaruh atas harga dengan cara mengubah jumlah yang ditawarkan. Karena jumlah perusahaannya sedikit, maka terdapat saling ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang ada di pasar. Misalnya nih, jika ada satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan yang lain akan bereaksi dengan cara yang berbeda. Ada yang ikut menurunkan harga, ada juga yang mengeluarkan produk tandingan. Ciri-ciri yang kedua adalah menghasilkan barang homogen dan berbeda corak. Barang-barang yang diperjualbelikan ada yang bersifat homogen atau sama dan ada juga yang berbeda corak atau terdiferensiasi. Jika barang bersifat homogen, persaingan lebih banyak bersifat harga. Sedangkan jika barang bersifat berbeda corak, persaingan lebih banyak bersifat persaingan bukan harga. Jadi seperti persaingan packaging, pelayanan, atau sebagainya. Yang ketiga adalah
terdapat hambatan masuk ke dalam pasar. Terdapat hambatan masuk ke dalam pasar oligopoli hingga hanya ada sebagian kecil perusahaan dalam pasar tersebut. Gitu. Lalu yang keempat adalah perusahaan oligopoli perlu iklan, sangat perlu iklan. Jadi iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang berbeda corak. Kegiatan promosi secara aktif ini bertujuan menarik pembeli baru dan mempertahankan produk lama. Sarana beriklan dapat dengan media elektronik seperti radio, televisi, internet, media massa, dan ruang publik lainnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari pasar oligopoli. Kelebihan dari pasar oligopoli adalah pasar oligopoli mencoba menghindari persaingan harga, maka mereka lebih memusatkan diri pada persaingan bukan harga. Hal ini mendorong mereka mengadakan pengembangan teknik produksi serta perbaikan kualitas produk. Penemuan baru tidak bisa cepat ditiru atau diimbangi oleh perusahaan pesaing, sehingga ada dorongan kuat untuk memacu kemajuan teknologi. Kelemahan dari pasar oligopoli adalah dalam pasar oligopoli, harga barang cenderung lebih tinggi daripada persaingan sempurna. Hal ini terjadi apabila ada kesepakatan beberapa perusahaan oligopoli untuk mengendalikan harga dan produksi. Kebutuhan akan iklan juga menaikkan biaya produksi hingga lebih tinggi di atas biaya rata-rata minimum. Oke, yang tadi adalah penjelasan untuk pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan pada forum diskusi dalam Google Classroom atau dalam komentar YouTube di bawah ini. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan yang Ibu jelaskan tadi dapat dipahami oleh kalian dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.